Hai, kembali lagi dengan saya Riau Purba di channel The Light Irene Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah wafat Tuhan Yesus. Dan ini adalah hasil requestan dari salah seorang subscriber channel The Light Irene. Dan saya juga akan menambahkan tujuan dari kematian Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu tidak perlu untuk mengulur waktu lagi. Siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out. Sebelum masuk dalam cerita kematiannya, saya akan menceritakan fakta dari kehidupan Yesus yang diambil dari kitab suci yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan saya akan paling banyak ambil dari Injil Lukas. Saya juga mau tegaskan di sini, Injil Lukas ditulis pada tahun 62 Masehi dan itu berarti Injil Lukas ini ditulis pada abad kedua Masehi atau abad kedua setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan waktunya itu cukup berdekatan dengan kejadian waktu kematian Tuhan Yesus. Pada zaman itu di sebuah tempat yang bernama Nazaret ada seorang perempuan perawan bernama Maria dan ia telah bertunangan dengan Yusuf. Pada saat Maria berada dalam kamarnya, seorang malaikat yaitu malaikat Gabriel datang menghampirinya dan mengucapkan salam kepada Maria. Ia menyampaikan pesan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia harus menamai anak itu Yesus. Dan anak itu akan menjadi besar yang akan disebut sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Namun Maria bertanya kepada sang malaikat, "Bagaimanakah hal itu akan terjadi sedangkan aku belum bersuami?" Lalu malaikat itu berkata kepada Maria, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungimu. Sebab itu anak yang engkau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah." Singkat cerita, Yusuf tunangan Maria pun menyetujui untuk tetap menikahi Maria walau dalam keadaan mengandung, karena ia telah diberitahu oleh malaikat melalui mimpi. Genaplah waktu untuk kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yesus dilahirkan di Betlehem, yaitu di sebuah kandang domba, karena tidak ada lagi tempat untuk penginapan bagi Maria dan Yusuf. Setelah kelahirannya, datanglah orang-orang Majus dari timur untuk memberikan hadiah kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Namun terdengarlah berita kelahiran Yesus yang akan menjadi raja atas bangsa Yahudi sampai kepada telinga Raja Herodes. Di mana pada saat itu Raja Herodes tidak ingin ada yang menyainginya dalam memimpin sebagai raja. Sehingga ia menyuruh para prajurit untuk membunuh semua bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah. Namun atas pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maria dan Yusuf selamat dari pembunuhan anak-anak itu, sehingga Tuhan Yesus tidak terbunuh. Hari-hari semakin berlalu, kini Tuhan Yesus pun semakin bertumbuh dalam diri sebagai manusiawinya. Pada usianya yang masih muda, ia telah mengajar di Bait Allah dan orang-orang yang ada di Bait Allah heran melihat kepintaran Tuhan Yesus. Yesus pun semakin bertumbuh dan menjadi dewasa. Sepanjang hidupnya dia melakukan yang baik dan ia hidup suci dan kudus tanpa dosa. Yesus juga melakukan banyak mukjizat. Mukjizat pertamanya adalah menjadikan air menjadi anggur. Dan ia menyembuhkan orang sakit seperti orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan dia menghidupkan orang mati. Dan semua itu dilakukannya secara berulang-ulang, sehingga itu menandakan terjadi bukan karena sebuah kebetulan, tetapi karena dia mampu melakukan itu. Yesus telah dinubuatkan oleh para nabi-nabi, dia akan menjadi raja atas bangsa Yahudi. Dan dia juga telah dinubuatkan akan mati pada usia yang masih muda, yaitu pada saat usia 30 tahun. Dan ternyata kematian Tuhan Yesus itu ada sangkut pautnya dengan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa yang telah berdosa. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Hingga akhirnya mata mereka terbuka dan mereka merasa malu karena mereka melihat diri mereka sedang telanjang. Adam dan Hawa pun menutupi badan mereka dengan dedaunan, dan mereka bersembunyi dari hadapan Allah karena mereka ketakutan akan Allah.
Namun Tuhan tetap mengetahui mereka karena Allah adalah Maha Tahu. Lalu Allah menghukum mereka, si ular yang telah dipakai oleh iblis untuk menggoda Hawa dikutuk berjalan dengan perutnya. Dan Hawa melahirkan keturunan dengan susah payah, dan Adam mencari nafkah dengan susah payah juga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan bukan hanya itu, mereka juga dihukum untuk berpisah dengan Allah. Mereka dikeluarkan dari Taman Eden, di mana Allah pertama kali menetapkan mereka untuk tinggal. Lalu mereka pun dicampakkan ke dalam bumi. Namun sebelum mereka ditempatkan di bumi, Allah mengorbankan seekor binatang untuk menggantikan pakaian Adam dan Hawa, yaitu dari dedaunan yang dapat mudah rusak menjadi baju dari kulit binatang yang tidak bersalah untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mulai dari sejak itu, Tuhan juga memperingatkan Kain, anak Adam, untuk memberi korban persembahan harus dengan korban binatang yang ada penumpahan darahnya. Sebab Allah berkenan kepada kurban yang menumpahkan darah, seperti dalam kitab Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa nyawa makhluk ada dalam darah itu, dan Tuhan telah memberikan darah itu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi manusia. Sehingga kurban Kain yang berupa tumbuh-tumbuhan tidak diindahkan oleh Tuhan karena tidak ada penumpahan darah. Sedangkan Habil, adik Kain, ada penumpahan darah, yaitu dari seekor domba yang dipeliharanya dan dijadikan kurban untuk Tuhan. Dan kurban penumpahan darah itu dilakukan selama perjanjian lama dan sampai kepada kematian Tuhan Yesus, di mana itu adalah hari terakhir bagi seluruh umat Allah untuk berhenti mengadakan kurban penyembelihan binatang, karena Tuhan sendiri yang turun untuk mengorbankan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menumpahkan darahnya di atas kayu salib demi menghapus seluruh dosa manusia dan mengadakan pendamaian antara manusia dengan Allah. Seperti nubuat-nubuat yang telah dinubuatkan oleh para nabi pada zaman perjanjian lama, yaitu di dalam Yesaya pasal 53 ayat 12. Dan ternyata benarlah terjadi apa yang dinubuatkan oleh para nabi itu. Pada saat itu Yesus memiliki 12 murid dan satu di antara mereka adalah seorang pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Di mana pada zaman itu orang-orang Farisi, imam-imam kepala tidak senang akan ajaran Yesus. Mereka ingin menangkap Yesus supaya Yesus mendapatkan hukuman. Dan ternyata niat mereka dapat berjalan melalui Yudas yang telah dihasut oleh iblis. Ia menghampiri para imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Ia berunding dengan mereka dan mengatakan bahwa ia akan menyerahkan Yesus ke tangan mereka. Dan Yudas pun mendapat imbalan dari mereka, yaitu 30 keping uang perak yang diberikan kepadanya. Dan akhirnya Yesus pun ditangkap, yaitu di Taman Getsemani pada saat ia sedang berbicara dengan murid-muridnya. Para prajurit Romawi pun datang dan menangkap Yesus, lalu salah satu dari murid Yesus menyerang dengan pedang dan memotong telinga hamba imam besar. Lalu Yesus pun menghentikan mereka dan ia menjamah telinga hamba imam besar itu dan menyembuhkannya. Pada saat Yesus ditangkap, semua murid Yesus juga ketakutan. Mereka khawatir kalau mereka juga akan ditangkap. Hingga Petrus, murid Yesus, menyangkal Yesus 3 kali. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus sama sekali. Dalam persidangan, Tuhan Yesus dituduh oleh para imam-imam kepala bahwa ia telah mengajarkan pengajaran sesat dan menghasut seluruh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tetapi Pilatus mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus. Namun para imam tetap mendesak supaya Yesus dihukum. Akhirnya Pilatus mengumpulkan semua orang dan bertanya kepada mereka untuk memberi pilihan siapa yang akan dilepaskan. Adapun pada saat itu Barabas, seorang pemberontak kota yang telah ditahan, menjadi banding Yesus. Dan orang-orang banyak pada saat itu memilih Barabas untuk dilepaskan. Dengan demikian genaplah nubuat para nabi bahwa Yesus akan terhitung sebagai orang-orang pemberontak. Tetapi bukan karena kesalahannya, namun karena dia menanggung semua dosa manusia. Tibalah saatnya Yesus untuk dihukum mati, yaitu dengan cara disalibkan. Namun sebelum ia dihukum mati, Yesus terlebih dahulu disiksa dengan cambukan oleh para prajurit Romawi. Dan ia juga diberi mahkota duri di kepalanya. Yesus juga disuruh untuk memikul salib yang berat salibnya adalah 130 kg, panjangnya 2,4 meter.
Ia memikul salib itu sepanjang perjalanan sampai ke Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak di mana dia akan disalibkan. Tiba di Bukit Golgota, ia disalib dengan cara tangannya dan kakinya dipaku pada tiang salib supaya ia menempel pada tiang salib itu. Kakinya ditekuk 45 derajat, ia dipaksa untuk menanggung berat badannya yang merupakan posisi yang tidak baik bagi kaum medis dan akan mengakibatkan kram pada otot-otot paha dan otot-otot betisnya. Dan sebagai penyanggah badannya adalah paku yang ditancapkan pada kakinya. Dan tangannya yang terangkat ke atas dalam bentuk salib, secara medis itu membuat dia susah untuk bernapas. Dan itu yang dialami Tuhan Yesus selama ia disalib. Sehingga agar ia dapat bernafas, ia harus mendorong kakinya yang telah dipaku untuk mengangkat tubuhnya, supaya tulang rusuknya bergerak ke bawah dan ke dalam untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Dan proses penyaliban itu berlangsung berjam-jam lamanya. Yesus tidak hanya kehabisan tenaga, ia juga kehabisan darah akibat siksaan cambukan yang dialaminya. Yesus juga tidak minum selama 18 jam sejak ia ditangkap dan disiksa sehingga dia mengatakan bahwa dia haus. Pada jam 3 sore, Yesus berkata, "Tetelestai," yang artinya sudah selesai. Dan pada saat itu dia pun menyerahkan nyawanya dan dia mati. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, keadaan dunia gelap dan berguncang sehingga membuat tabir bait suci terbelah dua. Setelah kematiannya, seorang dari Arimatea yang bernama Yusuf, dia adalah seorang majelis besar dan orang terkemuka, tetapi bukan Yusuf ayah Yesus. Ia memberanikan diri menghadapi Pilatus untuk meminta mayat Yesus supaya dikubur. Pilatus yang heran akan kematian Yesus bertanya kepada kepala pasukan, memastikan apakah Yesus benar-benar sudah mati. Setelah ia mendengar kepastian bahwa Yesus telah mati, maka Pilatus mengizinkan Yusuf untuk mengambil mayat Tuhan Yesus. Kemudian Yusuf menurunkan mayat Tuhan Yesus dan ia mengampaninya dengan kain lenan dan membaringkannya dalam kubur yang digali dalam bukit batu, kemudian digulingkannya lah batu besar untuk menutupi pintu kubur itu. Pada hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, orang wanita datang ke kuburan Yesus untuk memberikan rempah-rempah di kuburan Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sampai di kuburan Tuhan Yesus, mereka heran karena batu yang sangat besar yang digunakan untuk menutup kuburan Tuhan Yesus telah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka melihat seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Para wanita itu pun sangat terkejut dan pria itu pun berkata, "Jangan takut, pria dari Nazaret yang kamu cari itu telah bangkit dan pergilah, kabarkanlah hal ini kepada Petrus murid Tuhan Yesus. Karena Yesus telah pergi terlebih dahulu ke Galilea." Dan mulai saat itu, Yesus pun menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada 500 orang pengikutnya. Jadi saksi yang melihat Yesus bangkit pada saat itu adalah 500 orang saksi. Lalu pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Yesus pun pergi naik ke surga dan disaksikan oleh murid-muridnya. Sebelum kepergiannya, ia menyampaikan pesan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20, supaya mereka memberitakan semua apa yang telah mereka lihat, yaitu mereka akan menjadi saksi bagi Yesus dan menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, dan membaptis semua orang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ia juga mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 bahwa ia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ia berpesan pada ayat yang ke-12 bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, maka ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Demikian ceritanya yang saya rangkum secara singkat. Kalau teman-teman mau lengkap bisa baca sendiri di Alkitab ya. Dan sekarang saya mau menjelaskan maksud dan tujuan Yesus mati. Dari zaman Adam dan Hawa kita mengetahui bahwa mereka berdosa dan Allah mengorbankan seekor binatang yang tidak bersalah untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka malu karena telanjang, itu akibat dosa mereka. Mereka melanggar perintah Allah, yaitu memakan buah yang dilarang oleh Allah. Jadi sama halnya Allah mengorbankan binatang yang tidak bersalah demi menutupi dosa mereka. Dan dalam pengorbanan binatang itu, maka ada darah yang tertumpah. Demikian dapat disimbolkan pada penumpahan darah Yesus
pada saat di kayu salib demi menghapus dosa manusia. Pengorbanan binatang itu terus dilakukan sepanjang perjanjian lama sampai kepada kematian Tuhan Yesus. Dan setelah kematian Tuhan Yesus, pengorbanan binatang itu sudah tidak ada lagi sampai sekarang. Karena Tuhan Yesus telah melunasi hutang dosa kita dengan darahnya sendiri di atas kayu salib. Adam dan Hawa yang dibuang dari Taman Eden dan terpisah dari Allah, itu menandakan bahwa hubungan manusia dengan Allah telah terputus. Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal sebagai penghubung bagi kita manusia kepada Allah, yaitu melalui pengorbanan Yesus itu sendiri. Dan dalam penyalibannya, pada saat ia menyerahkan hidupnya, ia mengatakan tetelestai, atau sudah selesai. Artinya dia sudah selesai untuk menghapuskan dosa manusia sekali untuk selamanya. Maka dari itu, bagi siapa yang percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan percaya akan kematian dan kebangkitannya, maka dia akan beroleh pengampunan akan dosa-dosa dan keselamatan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di mana? Tidak lain adalah di surga. Bagi yang percaya kepada Yesus, sekarang sama-sama katakan, aku bangga memiliki Tuhan Yesus. Dan pesan Tuhan kita lihat pada Yohanes pasal 14 ayat 12. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah ia lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Itu artinya setiap orang yang percaya kepada Yesus, maka harus melakukan pekerjaan Tuhan. Seperti contoh, pada saat di bumi, Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa Dia adalah Sang Juru Selamat. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, percakapan Yesus dengan Nikodemus yaitu tentang Allah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus harus bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan menyaksikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita. Dan sekarang bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menjadi saksi Kristus di lingkungan sekitar kita. Sekian untuk video ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton sampai akhir video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Saya Rio Purba, pamit undur diri dulu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.